Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami Dara, Firanza, Gaida. Di video sebelumnya kami telah membuat podcast yang membahas kebudayaan dari daerah Jawa Timur. Dan kali ini kami akan membuat wawancara dengan narasumber kami yaitu Bu Irawati selaku wali kelas kami waktu kelas 7. Dan tema kami yaitu mengapa bullying sering terjadi di kalangan remaja. Dan kenapa kami memilih Ibu Irawati sebagai narasumber kami? Karena sebagai wali kelas, pasti Ibu Irawati sering mengalami kasus dan mendapatkan kasus dari anak kelasnya tentang bullying. Selamat menyaksikan semuanya. Kami akan memberikan diri sebagai narasumber kami. Sebelumnya kami akan memberitahu tentang tema yang kami ambil yaitu bullying. Karena itu sebagai wali kelas dulu, tapi ini melawan tentang bullying. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, sebelum menjelaskan kenapa kasus bullying itu banyak di kalangan remaja ya. Nah, bullying itu sendiri pada satu orang korban itu bisa terjual dan pelakunya bisa semacam kayak gitu. ya, bullying itu adalah tindakan kekerasan gitu. Sebenarnya tindakan kekerasan secara fisik ataupun mental gitu kan ya. Mau itu secara fisik atau mental, tapi orang itu nggak suka gitu kan ya. Nah, kenapa banyak terjadi di kalangan anak-anak remaja gitu? Yang pertama mungkin anak-anak remaja itu emosinya belum stabil gitu kan ya. Dan stabil, mungkin yang kedua itu juga karena anak-anak remaja itu pengen eksis di dunianya atau di lingkungannya, ingin diakui. Jadi segala sesuatu dia tuh merasa lebih dari yang lain. Siapa sih yang sering kali dijadikan sebagai korban dari kasus bullying? Sebenarnya yang buat kasus bullying sering terjadi itu ya, itu bisa anak-anak, bisa anak remaja, bisa orang tua. Tapi kalau misalnya buat sekarang itu kebanyakan bullying itu terjadi di sekolah anak-anak remaja gitu. Kenapa sih bullying itu bisa terjadi gitu? Mungkin dari pondasi dari dalam rumah tangganya dulu gitu kan. Mungkin orang tuanya yang kurang harmonis gitu kan ya. Terus mungkin juga bisa karena kurang pede. Karena anak-anak yang kurang pede itu dia akan lebih menyendiri gitu kan ya, lebih menyendiri karena dia tidak merasa diri dia itu tidak mampu gitu. Sebenarnya dia mampu gitu kan ya. Nah, karena dia menyendiri itu jadilah ya bisa jadi menjadi korban bullying itu sendiri. Korban dalam bullyingnya sering terjadi pada anak-anak pendiam. Ya, dia dan tidak mempunyai percaya diri. Oke Bu, di pertanyaan ketiga, mengapa kasus bullying ini harus seringkali diingatkan atau dibahas di sekolah berdasarkan pada individu? Ya, karena bullying itu sendiri akibatnya itu kan jangka panjang ya. Sendiri bisa menyakiti secara fisik ataupun secara rohani, kejiwaan gitu. Nah, udah itu dia berjangka panjang, itu bisa anak itu bisa jadi masa depannya itu tidak stabil. Selanjutnya nomor 4, kapan biasanya pelaku membeli korban? Biasanya mungkin banyak juga waktu istirahat atau di jam kosong. Tapi sebenarnya waktu istirahat atau di jam kosong itu juga terjadinya bullying ya tadi karena anaknya itu kurang berbaur gitu, kurang berbaur sama teman-temannya atau mungkin dia merasa minder. Jadi disitulah terjadinya bullying itu sendiri. Apakah kasus bullying ini bisa dipidana atau dipenjara? Bisa, karena kasus bullying itu sendiri ada di dasar pasal Saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Apakah kasus bullying ini bisa dipidana atau dipenjarakan, Bu? Bisa, karena ada badan hukumnya yaitu pasal
pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, setiap pelanggaran itu dia bisa mendapatkan hukuman pidana yaitu kurungan selama 3 tahun 6 bulan. Ya. Saya kan tentang bullying yang terjadi di media sosial itu. Pasti informasinya tentang cyberbullying. Ya, saya kan mengatakan itu di media sosial mereka, saya paling banyak atau paling banyak bullying. Biasanya anak remaja itu ya cyberbullying itu banyak terjadi di media sosial, WA, IG, atau misalnya di Facebook. Itu biasanya kebanyakan di WA. Kenapa di WA? Karena di situ banyak yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, atau misalnya mengejek. Padahal korbannya itu tidak suka dengan ejekan. Bagaimana cara mengatasi bullying di Sebenarnya untuk mengatasi bullying ya di era digital itu kembali sama diri kita lagi sebagai pelajar, yaitu kita harus bijak menggunakan media sosial dengan baik. Setelah itu kita juga harus mendorong menggunakan media sosial atau online itu dengan positif. Lanjut pertanyaan terakhir, kenapa banyak orang tua membatasi anak-anaknya bermain gadget apalagi di Ya, karena gadget itu sendiri, memang si gadget itu sendiri sekarang kalau misalnya dilarang hal itu tidak bisa sebenarnya. Sekarang memang udah zamannya era digital gitu ya. Tapi kenapa orang tua itu selalu melarang anaknya selalu menggunakan gadget itu berkelebihan? Karena kenapa? Yang pertama, gadget itu sendiri kalau tidak digunakan dengan positif itu dapat merusak saraf, gitu kan, bisa kecanduan. Gitu kan. Nah, dengan kecanduan gadget itu sendiri kan ada iritasi ya dari gadget itu sendiri. Nah, banyak mudaratnya yang didapat, seperti secara bisa menyakitkan secara mental dan psikis. Kalau misalnya secara psikis itu adalah saraf-saraf kita kan yang bisa melihat dari mata, itu kan bisa merusak gitu kan. Nah, kalaupun misalnya sudah mengenai saraf itu bisa ada penyakit apa yang bilang ya, yang penyakit secara mental. Nah, sudah selesai wawancara kami bersama Ibu Iwati hari ini. Semoga wawancara kami bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kalian semua, apalagi tentang bullying. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton konten kami. Tunggu konten kami di episode berikutnya. Bye-bye!